Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khalili rabbil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'alimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan subuh kali ini kita masih membahas hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhum. Kita sampai pada faedah yang ke-8 yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala, salatul jama'ati afdalu minas salati fi awalil wakti. Salat jamaah lebih utama dibandingkan salat fi awalil waktu, di awal waktu. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau seandainya seseorang mengakhirkan sholat dari awal waktunya karena menunggu sholat berjamaah, maka itu lebih utama daripada ia sholat sendirian. Hal ini adalah berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang fadilah dan keutamaan salat berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi. Salatul jamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian. Bisa ba'in wa isrina darajatan, sebanyak 27 derajat. Dengan demikian, kalau seandainya kita menunggu sholat berjamaah hingga sedikit diakhirkan dari awal waktunya, bukan sampai akhir waktunya, maka itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Dan inilah pendapat dari kebanyakan dari ahlul ilmi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya, istihbabu tatwilil qiraati fi sholati subhi. Disunahkan memanjangkan bacaan fi sholati subhi, dalam sholat subuh. Bacaan apa ngertasun Pak? Bacaan setelah sholat, setelah napa? Surah Al-Fatihah. Fahuwal muradu min qaulihi ta'ala, dan itulah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dan tegakkanlah salat fajar, yakni salat subuh, sesungguhnya salat subuh ini disaksikan. Wa huna quddirat fi sittina ayatan wa mi'ati ayatin. Di sini diperkirakan antara 60 ayat dan 100 ayat. Pada pertemuan yang lalu ataupun juga ketika mempelajari Umdatul Ahkam, kita sudah pelajari bersama bahwa
Salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika salat subuh bacaannya panjang. Ingkang diwaos napa Pak? Tiwalul mufassal. Saking napa? Saking surah Qaf ngantos An-Naba atawi mursalat. Yeah. Kemudian yang berikutnya istihbabu muraati halatil ma'mumin. Disunahkan menjaga keadaan makmum. Bi adami ta'akhuri alaihim fi ada'is salat. Dengan tidak mengakhirkan waktu pelaksanaan salat wa tulil intidhar dan menunggu yang lama. Wa min haitsu takhfifus sholati dan juga dari meringankan salat biduni ikhlalin bima yukammiluha minal wajibati wal mustahabbat, dengan tanpa mengurangi kesempurnaan dari kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang disunahkan dalam salat. Wal mizanu fi dzalika, dan timbangan dalam hal tersebut adalah irsyaduhu sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, suatu ketika beliau mengimami kaumnya salat Isya dengan bacaan yang panjang. Akhirnya kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza amma ahadukumul qauma," jika salah seorang di antara kalian mengimami suatu kaum, maka falyujiz, maka hendaknya memendekkan, meringankan salatnya. Ya. Bacaan pun sampun ngantos terlalu panjang. Ya. Fa inna fihi mudhaifa, sebab sesungguhnya di tengah-tengah mereka ada orang yang lemah, tidak mampu jika bacaan dalam salatnya dipanjangkan. Wasakim, demikian juga orang yang sakit, wadal hajati, dan juga orang yang memiliki hajat. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, namun jika seseorang salat untuk dirinya sendiri, maka fal yutawil masya'a, silahkan memanjangkan sesuai dengan kehendaknya. Inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika seseorang mengimami kaumnya. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa ad-dhaif, orang yang lemah itu adalah amirul qaum fis salat. Tiang ingkang lemah niku pimpinanipun kaum nalikanipun salat. Rektasipun dos pundi? Ingkang imami ingkang lemah mekaten? Mboten. Rektasipun imam nggih menika kedah njagi tiang ingkang lemah menika. Dos pundi? Bacaanipun sampun terlalu panjang. Rukukipun nggih mekaten, sujudipun nggih mekaten. Sampun terlalu panjang karena untuk menjaga mereka. Ad-dhaifu amirul qaum fis salat. Tiang ingkang lemah niku amiripun kaum nalikanipun wonten salat. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa askanahullahu fasihat jannatih wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid daraini. Wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, kunna nusallil maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu salat maghrib bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
fayang sarifu ahaduna, maka selesai salah seorang di antara kami dari melaksanakan salat maghrib, wa innahu, dan sesungguhnya salah seorang di antara kami la yubsiru mawaqi'an nablihi, sungguh ia bisa melihat tempat-tempat jatuhnya nablihi, anak panahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, yang pertama, istihbabu ta'jili salatil maghribi fi awali waktiha, disunahkan menyegerakan pelaksanaan salat maghrib di awal waktunya. Bihaisu yang sarifu minha, di mana seseorang selesai dari melaksanakan salat maghrib, waddau'u bakin, sedangkan sinarnya masih tersisa. Sinar nopo niki? Sinar mega merah masih tersisa, masih sangat kuat. Wastihbabut ta'jili bittifaqil a'immati, dan disunahkannya menyegerakan pelaksanaan salat maghrib di awal waktunya adalah merupakan kesepakatan dari para imam ahlul fikih. Qalahu Syekh Taqiyuddin, sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Taqiyuddin. Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat yang sahih, la tazalu ummati bi khairin au alal fitrah, senantiasa umatku berada dalam kebaikan atau berada di atas fitrahnya, malam yuakhiru maghriba hatta tashtabikan nujumu, hingga tashtabikan nujum, hingga terbit bintang-bintang di langit. Kalau mega merah itu sudah hilang, biasanya pun lajeng mulai terbit napa? Bintang. Dan pertanda itu sudah awal masuk waktu napa? Salat Isya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suka mengakhirkan pelaksanaan waktu salat maghrib dari awal waktunya, ini adalah merupakan sesuatu yang tercela. Kenapa demikian? Karena hal ini menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka kalau melaksanakan salat maghrib ini diakhirkan dari waktunya. Dan kebiasaan mengakhirkan waktu salat maghrib ini diikuti oleh orang-orang yang mereka itu cetakan dari orang Yahudi. Sinten? Orang-orang Syiah Rafidah. Karena itu tercela kalau kita mengakhirkan waktu salat maghrib, apalagi ini dilakukan secara terus menerus. Adapun jika sesekali, maka insya Allah tidak masalah. Kemudian yang berikutnya, al-muradu bil ghurubi huwa ghurubu kursi syamsi jami'ihi. Yang dimaksudkan dengan tenggelam di sini maksudnya adalah tenggelamnya bulatan matahari secara keseluruhan. Bihaitsu la yura minhu syai'un, yang mana tidak dilihat sedikit pun dari matahari. Terus naminipun ghurub, naminipun tenggelam niku terus mesti matahari niku sampun estu tenggelam. Bulatanipun niku sampun telas nggih. Bulatanipun matahari niku sampun telas, sampun terbenam secara keseluruhan. Wa nukilal ijma'u ala dzalika, dan dinukil ijma' atas hal itu, lima fil Bukhari wa Muslimin, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadisi Salamah bin al-Aqwa, dari hadis Salamah bin Aqwa, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
kana yusallil maghriba, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa salat maghrib. Kana yusalli, kana fi'il madhi, yusalli fi'il mudhari. Karena ketika ketemu dengan fi'il mudhari ini menunjukkan istimrar ghaliban, menunjukkan terus menerus di kebanyakan waktunya. Idza gharabatis syamsu, apabila matahari sudah tenggelam, wa tawarat bil hijab, dan matahari sudah bersembunyi di balik hijab. Terus sampun napa? Boten wonten matahari sama sekali. Awal masuk waktu maghrib, Nabi SAW beliau melaksanakan salat maghrib, bukan ditunda-tunda. Ya. Bahkan mungkin sampai menjelang akhir waktu salat maghrib. Jika merupakan kebiasaan, maka ini sesuatu yang tercela karena menyerupai orang Yahudi ataupun menyerupai orang-orang Syiah Rafidhah. Kemudian yang berikutnya, yamtaddu waktul maghribi ila maghribis syafaqil ahmar, memanjang waktu salat maghrib hingga tenggelamnya syafaqil ahmar. Napa Pak? Syafaqil ahmar, mega yang berwarna merah. Wa huwa madhhabul a'immatis salasah, dan ia adalah merupakan madhab dari imam ahlul fikih yang tiga, yaitu Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad, yaitu al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Syafi'i, dan al-Imam Ahmad rahimahumullahu jami'a a'immatil muslimin. Qala Nawawi, berkata al-Imam Nawawi rahimahullah taala, hadza huwas shawab, inilah yang benar, alladzi la yajuzu ghairuhu, yang tidak boleh dipegang pendapat yang selainnya. Wa dzalika, yang demikian itu, lima rawa Muslimun wa ghairuhu an Ibnu Amrin, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktul maghribi malam yasqut nurus syafaq, waktu maghrib adalah selagi cahaya mega merah belum jatuh, belum hilang ya, secara keseluruhan. Walima rawad Daruqutni, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni an Ibnu Umar, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyafaqu al-humratu, syafaq adalah mega yang berwarna merah. Fa idza ghaba, apabila ia sudah hilang, wajabatis salat, telah wajib salat, artinya sudah tiba waktu salat isya. Qala Iyad, berkata Qadhi Iyad, asyafaqu, syafaq adalah al-humratu, mega merah, allati tabqa fis samai, yang ada di atas langit, ba'da maghibis syamsi, setelah tenggelamnya matahari, wa huwa baqiyatu syu'aiha, dan mega merah tersebut adalah sisa dari syu'ai syamsi, sisa dari cahaya matahari. Hadza huwa qaulu ahli lughati wa fuqaha'i ahli Hijaz. Inilah perkataan ahli bahasa Arab dan perkataan fuqaha dari negeri Hijaz. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wallahu taala a'lam. Saged ditampi Pak insyaallah nggih. Dados kedahipun nalikanipun salat maghrib niki kita napa agi-agi salat, enggal-enggal melaksanakan salat menawi sampun napa tiba mangsanipun. Matahari sudah tenggelam, maka segeralah kita melaksanakan salat maghrib.
Sebagaimana para sahabat dahulu salat bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selesai salat terus pundi? Kalau saat mereka melemparkan anak panahnya, maka mereka masih bisa mengetahui tempat jatuhnya anak panahnya. Berarti salat maghrib benar-benar dilaksanakan di awal waktu. Kemudian yang berikutnya, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Qala rahimahullahu taala wa askanallahu fasihat jannati wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid dharaini. Wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam melaksanakan salat isya. Hatta dhahaba amatul lail, hingga pergi amatul lail, kebanyakan malam hari, ini sampai tengah malam. Summa kharaja fasalla, kemudian Nabi SAW keluar lalu salat bersama dengan para sahabat. Wa qala, dan setelah selesai salat Nabi SAW bersabda, innahu la waktuha, sesungguhnya ia adalah sungguh waktunya, waktu pelaksanaan salat isya yang utama. Laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya saya tidak akan memberatkan kepada umatku. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya. Faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, istihbabu ta'khiri salatil isya'i ila ammatil lail, disunahkan mengakhirkan salat isya sampai amatil lail, sampai kebanyakan malam. Illa, namun, annahu la yatajawazu sulusahu au nisfahu, namun tidak boleh melampaui sepertiga atau separuhnya. Fa innahu ma akhirul waqtil mukhtar, sebab keduanya adalah akhir waktu yang terpilih. Ala khilafin fihima taqaddama, sesuai dengan khilaf yang sudah berlalu penjelasannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa waktu mukhtar habis ketika kita sudah memasuki tengah malam. Yang lainnya mengatakan jika kita sudah memasuki sepertiga malam. Disunahkan untuk mengakhirkan waktu salat isya, namun tidak boleh melampaui paruh malam atau sepertiga malam. Kemudian yang berikutnya, istihbabu mura'ati halatil ma'mumin, disunahkan untuk menjaga keadaan makmum wa adamil masyaqqati alaihim fil intidhar, dan tidaklah memberatkan mereka dalam menunggu, wa tatwili salat, dan dalam memanjangkan salat. Terus mudir tasibun ini disunahkan menjaga keadaan makmum. Ya, imam sebagaimana yang pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, melakukan tindakan ini bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi melakukan tindakan untuk orang lain. Karena itu apa yang dilakukan harus memperhatikan kemaslahatan dari makmum yang ada di belakangnya. Karena itu imam jangan sampai memberatkan makmumnya dalam menunggu salat. Karena itu Nabi SAW dalam salatul isya, apabila melihat para sahabat itu sudah kumpul, maka menyegerakan waktu pelaksanaan salat isya. Adapun jika memang mereka itu tabata'u, jika mereka itu lambat datang, maka Nabi SAW mengakhirkan waktu pelaksanaan salat
salat Isya. Nabi SAW menjaga bagaimana keadaan para sahabat, jangan sampai memberatkan mereka. Innama bu'istum muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Hanya saja kalian itu diutus untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Nabi SAW mendoakan kejelekan kepada orang yang dia itu menguasai urusan satu kaum kemudian memberatkan kaumnya. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashkuk alaihi. Ya Allah, barang siapa yang menguasai urusan kaumku kemudian memperberat mereka, fashkuk alaihi, maka perberatlah atasnya. Kemudian fihi dalilun alal qaidati syar'iyyah. Di dalamnya terdapat dalil atas kaidah syar'iyyah, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat-mafsadat lebih didahulukan dibandingkan menarik kemaslahatan. Fadab'u masyaqqatihim, menolak memberatkan mereka, quddimat ala maslahati fadilatil waqtil mukhtari laha, lebih didahulukan di atas kemaslahatan keutamaan waktu yang mukhtar, keutamaan waktu yang terpilih. Ya, Rasulullah SAW panjenenganipun menjelaskan ketika Nabi SAW sholat Isya bersama dengan sahabatnya sampai dhahaba amatul lail, inilah waktunya yang paling utama. Tetapi Nabi SAW mengatakan laula an asyukka ala ummati, kalau seandainya saya tidak memberatkan kepada umatku. Berarti daspundi menawi memberataken, saya ini pun dipun akhiraken napa dikedepankan? Ya dipun kedepankan. Ya. Karena menjaga kemaslahatan yang berupa napa? Tidak memberatkan. Napa? Menjaga kenapa? Karena menjaga supaya tidak memberatkan kaumnya. Ya. Kemudian yang berikutnya ini kaitannya dengan tidak berkaitan dengan masalah yang kita bicarakan, karena itu kita tinggalkan, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa askanallahu fasihat jannatih wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid dharaini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzastaddal harru fa'abridu bis salati. Apabila istaddal harru, apabila cuaca sangat panas, fa'abridu bis salati, maka abridu bis salat, laksanakanlah salat hingga cuaca dingin. Fa inna sidatal harri, sebab sesungguhnya sidatal harri, sangat panasnya cuaca itu, min faihi jahannama, termasuk dari tiupan neraka jahanam. Faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, istihbabul ibradi fi salati dhuhri ayyama syiddatil har, disunahkan melaksanakan salat duhur hingga cuaca dingin, ayyama syiddatil har, pada hari-hari yang sangat panas, pada hari-hari yang sangat
yang sangat panas. Tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di negeri-negeri yang memang sangat panas, seperti umpamipun Mekah, Madinah, wonten ing musim panas. Menawi wonten negeri kita, insyaallah musim panas niku mboten ngantos panas sangat nggih. Kecuali mungkin hari-hari tertentu di sekitar bulan pinten niku sedosonan nggih biasanipun. Bulan-bulan Oktober biasanya di tengah-tengah bulan itu kadang ada cuaca yang cukup panas ya. Dan itu pun hanya beberapa hari saja. Adapun kalau seperti di Hijaz, di Mekah dan Madinah ini kalau panas ini sangat luar biasa sekali. Karena itu kalau kita mempelajari sejarah bagaimana Bilal disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, ini diceritakan bahwasanya beliau ini diletakkan di tengah padang pasir di tengah teriknya matahari ya, pada musim panas. Dikomentari bahwasanya kalau seandainya pada waktu itu diletakkan daging ya, maka sungguh daging itu akan matang saking napa panasipun ya. Wadzalika bi an tuakhkhara an awali waktiha. Yang demikian itu yaitu dengan cara diakhirkan dari waktunya ila an takhifa sidatul hararah, hingga ringan ya, cuaca yang sangat panas. Wastihbabul ibradi huwa madhabul a'immatil arba'ah, dan disunahkannya melaksanakan salat hingga cuaca dingin adalah merupakan madhab imam yang 4 wa jumhuril ulama, dan mayoritas ulama. Al-hikmatu fi hada, hikmah dalam hal ini adalah rahatul musallin, memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang salat. Wa ta'diyatuha fi jawin murihin, dan menunaikannya dalam cuaca yang murih, yang nyaman, ba'idin, yang jauh, amma yasghalu qalbal musalli anis shalah ya, jauh dari hal-hal yang menyibukkan hati orang yang salat, anis salati, dari salat. Karena dalam salat sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi salati lasughlan, sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Maka janganlah disibukkan dengan yang lainnya sehingga kemudian tidak khusyuk dalam salatnya. Wa yudhibu anhu khusyu'a alladhi huwa ruhus salat, dan sesuatu yang menghilangkan khusyuknya, yang ia adalah ruhnya salat. Khusyuk itu adalah ruhnya salat. Namun napa hukumipun khusyuk? Wajib napa sunnah? Sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya khusyuk itu adalah wajib. Berat napa mboten kinten menawi khusyuk niki wajib. Berat sekali bagi kita. Karena itu kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya khusyuk dalam salat itu hukumnya adalah sunnah. Alhamdulillah ya. Walidzalika atau walidha istahabal ulama'ul ibroda. Oleh karena itu para ulama mensunahkan pelaksanaan salat hingga cuaca dingin, hatta fi haqqiman yusalli wahdahu ya, hingga di dalam hak orang yang salat sendirian, au fi baitihi, atau di rumahnya. Li'annal makna fil jami'i wahidun, karena semuanya maknanya adalah satu. Hikmahipun kita dipun perintahkan melaksanakan salat duhur hingga cuaca dingin ketika memang cuaca sangat panas adalah supaya kita nyaman dalam melaksanakan salat. Lan niki mboten namung tiyang ingkang berjamaah mawon. Tiyang ingkang salat sendirian nggih mekaten.
Kaum wanita yang sholat di rumahnya pun juga mekaten. Terus panjenengan sholat piyambak tetap dipun sunahkan ibrad. Kaum wanita yang sholat di rumahnya juga disunahkan untuk ibrad dalam melaksanakan sholat zuhur di cuaca yang sangat panas. Kalau di negeri kita sekali lagi ini tidak terlalu panas. Terus pundi tetap dipun laksanakan wonten awal waktu napa dipun akhiraken? Tetap dilaksanakan di awal waktu karena memang cuaca tidak sangat-sangat panas ya. Kemudian faedah yang ketiga di sini menjelaskan tentang neraka jahanam. Ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bernapas 2 kali, bernapas sekali pada musim dingin, dan itulah ketika kita menjumpai cuaca sangat dingin. Di musim panas ketika kita menjumpai cuaca di musim panas itu sangat panas. Nah, tidak kita baca faedah ini. Selanjutnya, qala Ibnu Hajarin, berkata Al-Imam Ibnu Hajar fil Fathi dalam kitabnya Fathul Bari, ma khulasatuhu, yang kesimpulannya al-amru bil ibradi amru istihbabin. Perintah untuk ibrad adalah perintah yang bersifat sunnah. Wakila amru irsyadin, dan sebagian ulama mengatakan perintah itu adalah amru irsyad, perintah yang berupa petunjuk, artinya bukan hukumnya sunnah, tetapi Nabi SAW memberikan petunjuk kepada sesuatu yang lebih utama untuk dilakukan oleh umatnya. Wakila bal huwa lil wujub, dan sebagian ulama mengatakan perintah tersebut adalah untuk menyatakan hukum wajib. Hakahu Iyadun wa ghairuhu, telah menghikayatkannya Al-Imam Al-Qadhi Iyad dan selainnya. Wa ghafala Al-Kirmani, dan Al-Imam Al-Kirmani beliau ghafala, ini beliau melakukan kesalahan, fanaqalal ijma'a ala adamil wujub, beliau menukil adanya ijma' atas tidak wajibnya. Naam, qala jumhuru ahlil ilmi, iya, ini adalah merupakan pendapat jumhur ahlil ilmi, kebanyakan dari ahlul ilmi. Yustahabbu ta'khir fi sidatil har, disunahkan mengakhirkan salat duhur fi sidatil har, di waktu yang sangat panas, ila ayabrudal waktu, hingga waktu dingin. Wa dzalika fil biladil harrah, dan itu adalah di negeri yang panas. Kados dene napa? Makkah, kados dene Madinah, kados dene Riyadh, dan negara-negara Arab yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di sini dikritisi apa yang menjadi pendapat Al-Imam Al-Kirmani, bahwasanya beliau mengatakan para ulama sepakat ya, bahwa perintah di sini hukumnya adalah tidak wajib. Padahal ada sebagian ulama yang mengatakan perintah di sini hukumnya adalah wajib. Hal yang seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa dari para ulama. Salah dalam 1-2 masalah ini satu hal yang biasa. Namun yang menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita, ketika seseorang itu salah, kita lihat bagaimana usulnya, bagaimana dasar-dasar berfikirnya orang tersebut. Kalau memang dasar-dasar berfikirnya dia adalah orang yang mengajak kepada sunnah, orang yang mengajak kepada tauhid, orang yang mengajak berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 kali, 2 kali, 3 kali salah, ini sesuatu yang lumrah. Kesalahannya tidak boleh kita ikuti, namun juga tidak boleh kemudian kita
perpanjang kesalahannya, fulan ini salah dalam hal ini, salah dalam hal ini, sampai kemudian kita membawa umat seolah-olah untuk membenci orang tersebut, sehingga kemudian kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya ini ditinggalkan. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Madhab yang seperti ini adalah madhab yang diserap dari madhabnya kaum Khawarij, ya. Yang seperti ini itu melupakan kebaikan, dan kemudian yang dipandang adalah hanya kejelekannya. Ini adalah serapan dari madhab kaum Khawarij yang seperti ini. Nah, adapun beda kalau kemudian kita misalnya memang mengingatkan seseorang, ya, dari kesalahan seseorang, maka beda. Kalau kita mengingatkan seseorang dari kesalahan seseorang, maka tidak boleh mengingatkan seseorang dari kesalahan seseorang kemudian kita sebutkan kebaikannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita kadang semangat sekali untuk kembali kepada kebenaran, tapi semangat kita kembali kepada kebenaran kadang menggelincirkan kita dari kebenaran. Seperti contohnya seperti ini. Ada seorang ulama yang salah, kemudian seolah-olah karena semangat seseorang kembali kepada kebenaran, seseorang itu nggak boleh salah, gitu. Apalagi dia adalah seorang alim ulama, seolah-olah harus maksum dari kesalahan. Mboten kados mekaten. Bagaimanapun manusia, jika dia itu adalah masih manusia, tetap mahalul khata' wan nisyan. Masih bisa salah, masih bisa lupa. Ya, karena itu hendaknya hal yang seperti ini kita perhatikan. Kesalahan seorang ulama jangan kemudian kita perpanjang, kita sebutkan kesalahan-kesalahannya dan kemudian kita tinggalkan kebaikan-kebaikannya. Ya, seperti misalnya Al-Imam Al-Kirmani di sini. Dan juga kalau kita membaca kitab beliau terhadap Syarah Bukhari, nanti juga ada hal-hal yang memang dianggap oleh para ulama ada kesalahannya. Demikian juga misalnya kita membaca kitab Fathul Bari, ketika berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita jumpai bahwasanya beliau ini cenderung kepada madhab Asy'ariyah, madhabnya kaum Asy'ariyah. Namun bukan berarti kemudian kita tinggalkan kitab Fathul Bari yang beliau karang. Ya. Padahal Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah fathi. Maksudnya memujib kitab Fathul Bari, bahwa tidak ada duanya syarah Sahih Bukhari, ya, yang membandingi. Tidak ada kitab syarah Sahih Bukhari yang membandingi kitab Fathul Bari. Tidak ada duanya di muka bumi ini, ya. Karena itu sampai-sampai Al-Imam Syaukani mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Kalau kemudian ada orang yang semangat kembali kepada kebenaran, tinggalkan saja Fathul Bari. Niki mboten leres ingkang kados mekaten. Demikian juga misalnya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Minhaj, dalam fi Sarhi Sahihi Muslim Ibni Hajjaj, beliau juga begitu dalam masalah asma wa sifat cenderung terhadap perkataan kaum Asy'ariyah. Tetapi kitabnya Al-Minhaj ini sangat luar biasa di dalam mensyarah Sahih Muslim. Maka tidak boleh kemudian kita mentahdir umat, mengingatkan umat, jangan pakai Al-Minhajnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia selagi manusia adalah manusia. Manusia selagi manusia adalah manusia. Bisa salah, bisa lupa. Ya. Kita kalau menyebut kebaikannya,
ya, kemudian melihat kesalahannya, ya, maka hendaknya dengan adil dan bijaksana. Jangan sampai dengan tidak adil dan bijaksana sehingga kemudian justru memadaratkan diri kita dan juga memadaratkan kaum muslimin. Wallahu taala a'lamu bissawab, wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada subuh kali ini, insyaallah kita lanjutkan esok pagi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Ada kesalahan-kesalahannya, semoga Allah SWT mengampuninya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.